Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 312. Suamiku, aku salah. Apalagi dia menjadikan dirinya bahan tertawaan di ruang perjamuan ini. Rino Su menjadi semakin marah dan karena dengan amarah itu dia menamparkan Alicia di lokasi dan dengan 7 hingga 8 tamparan. Alicia kaya, dia awalnya sombong di depan Rino Su, namun setelah wajahnya ditampar dia langsung tercengang. Ketika Rino Su menjambak rambutnya dan menamparkan telinganya yang besar dengan keras, wajah Alicia terasa panas, dan rasa sakitnya sangat menyakitkan hingga dirinya menangis di hadapan Rino Su. Petik 2. Semua karena kamu tidak bisa menghasilkan uang. Jika tidak karena 10 juta, mungkinkah aku menjual batu ini kepada keluarga lu? Melihat ibu mertua belum pulih, Rino Su sangat marah sehingga dia menamparkan wajahnya dengan keras dan mengutuk, apakah kamu bodoh? Rocky adalah menantu kakakku, dan barang-barangnya adalah milik kakakku. Barang kakakku, bukankah itu milikku? Petik 2. Hah? Alicia bangun dengan kepala acak-acakan dan wajah jelek bengkak. Benar juga. Rino Su adalah adik laki-laki Jenny. Jika batu-batu ini adalah milik Rocky, bukankah berarti itu milik Jenny? Batu kasar ini seharusnya juga milik suaminya Jenny. Rocky berdiri, diam-diam menatap ke langit. Benar saja ini bukan satu keluarga, dan tidak masuk satu keluarga. Setelah melakukannya dalam waktu sepanjang hari, Jenny dan adiknya memiliki kebajikan yang sama, yaitu di mata mereka, semuanya adalah milik mereka. Untungnya istri saya bijaksana, dia adalah aliran yang baik di keluarga Liu. Alicia terbangun, dan tiba-tiba berteriak sedih. Suamiku, aku salah. Dia menamparkan dirinya dengan penyesalan, menamparkan wajahnya sendiri, dan menyesali perbuatannya. Batu ratusan juta ini pasti milik keluarganya. Dan dia sangat bodoh sehingga dia memberikan ratusan juta kekayaan kepada Fendi Lu dengan cuma-cuma. Alicia membalikkan badan, dan segera berteriak pada Fendi Lu, kamu menipu batu itu dari kakak perempuanku dan segera kembalikan. Kamu pembohong. Jika kamu tidak berani untuk mengembalikannya, aku akan menjadi saksi, menuntutmu terkait penipuan dan menangkapmu pergi ke penjara. Dennis Lu tidak menyangka Alicia akan berbalik panik dan marah, dan berkata dengan cepat, jangan panggil polisi, aku akan meminta anakku mengembalikan batu itu kepadamu. Fendi Lu panik tapi dia tetap tidak mau mengembalikan uangnya. Dia berkata dengan masuk akal, kakak Alicia, batu itu dijual kepadaku oleh Jenny. Bagaimana menyebutnya kalau aku penipu? Lagi pula, Rocky kalah padaku dengan batu itu, seharusnya dia yang ke penjara. Masuk penjara. Rocky mencibir dan berjalan ke petugas polisi dan berkata, pengurus rumah vilaku baru saja menangkap beberapa pencuri. Bisakah Anda meluangkan waktu sebentar untuk menonton video? Petugas polisi menganggukkan kepalanya dan itu membuatnya semakin pusing. Rocky menyalakan telepon, membuka pesan WeChat dari Paman Ali, dan memutar volume ke maksimum. Di layar 3 laki-laki kekar diikat oleh 5 kuntum bunga, duduk di samping batu, dipukul hingga memar. Paman Ali berdiri di samping mereka dan memegang cambuk di tangannya. Ketiga pria kekar itu menangis dan melihat ke arah kamera. Petik 2. Tuan Fendi, kamu menyuruh kami memindahkan batu itu ke keluarga Lin secara diam-diam, buat dia untuk mencuri batu itu baru kamu melapor ke polisi. Tanpa diduga, lelaki tua di keluarganya yang mengawasi villa itu terlalu galak, dan kita bertiga tidak bisa mengalahkan kita semua.
Aku mohon Tuan Fendi untuk menyelamatkan kami atau kami akan dibunuh oleh lelaki tua ini. Paman Ali mengangkat cambuknya dan berteriak, katakan intinya. Pria berotot itu dipukuli dan berteriak, dan buru-buru berteriak, Paman Asteris, kataku. Fendi lu menipu ibu mertua Rocky dan bahkan menyimpannya. Kami semua pengawal keluarga lu tolong jangan dipukuli. Petik 2. Aula perjamuan sunyi, dan mata yang tak terhitung jumlahnya semua menatap ke layar. Fendi lu juga kaget, tidak bisa menyeka darah dari hidungnya. Bagaimana ini mungkin? Ketiga pria berotot ini adalah pengawal terbaiknya atau pensiunan personel, harusnya tidak ada masalah walaupun lawannya 10. Tanpa diduga, ternyata kalah oleh petugas kebersihan tuanya Rocky. Rocky tersenyum ringan, dan seringai melintas di wajahnya. Setelah Paman Ali sembuh dari luka-lukanya, dia menjaga gerbang villa dan berlatih bela diri dengan rajin. Dari segi kekuatan internal, dia hanya sedikit lebih buruk daripada praktisi di masa yayasan. Membunuh ketiga pengawal biasa ini seperti mencubit ayam. Setelah menonton video tersebut, polisi tersebut berteriak kepada Fendi Lu dengan suara dingin, Anda dicurigai melakukan penipuan, pencemaran nama baik, perencanaan jahat. Dan banyak kejahatan lainnya, ikutlah bersama kami. Fendi Lu tiba-tiba panik dan buru-buru berteriak. Ayah, selamatkan aku tidak ingin masuk penjara. Dennis Lu juga kaku, dan dengan cepat berkata kepada petugas polisi, ini pasti kesalahpahaman, aku akan menyuruh dia mengembalikan batu itu kepada Tuan Rocky sekarang. Ayah, itu batu ratusan juta cukup untuk kita keluarga lu habiskan seumur hidup, kita tidak bisa begitu saja memberikannya kepada orang lain. Fendi Lu masih berjuang, dan dia tidak tega dengan uang yang begitu banyak. Alicia membeku ketika dia mendengarnya, dan bergegas maju seperti harimau betina, meraih Fendi Lu dan mencabik-cabiknya. Hei Marga Lu, kembalikan batu itu padaku. Dia kuat dalam pertempuran, dia menendang Fendi Lu ke tanah dengan satu kaki, bergegas untuk duduk di atasnya, dan bertarung dengan kedua tangan. Fendi Lu dipukuli oleh wanita paruh baya ini dengan sangat keras sehingga dia terkena 7 atau 8 bekas darah di wajahnya dan menjerit kesakitan. Petugas polisi di dekatnya melihat Alicia memercik di tempat dan dengan cepat menyingkir untuk menghindari kerusakan lebih parah. Fendi Lu. Ketika Dennis Lu melihat putranya dipukuli, dia bergegas maju untuk mendorong Alicia menjauh. Tanpa diduga, Alicia berdiri dan menghabiskan seluruh kekuatannya, menamparkan Dennis Lu dengan tamparan keras lalu menghantamnya. Dennis Lu dipukul olehnya dan langsung jatuh ke lantai, kepalanya terbentur dinding dan darah pun menetes. Alicia tidak berhenti, bergegas maju dengan gigi dan cakarnya, menepuk busur kiri dan kanannya, dan memukul Dennis Lu hingga mimisan. Melihatnya yang begitu kuat, orang-orang di sekitar begitu ketakutan sehingga mereka bersembunyi kembali dan tidak berani bergerak maju. Melihat kekacauan itu, beberapa petugas polisi bergegas maju dan menarik Alicia menjauh. Bawa pergi. Kapten polisi memberi perintah, dan 2 petugas polisi melangkah maju untuk memegang lengan Fendi Lu, dan mengantarnya keluar. Wajah Fendi Lu berdarah, dan dia meminta bantuan dengan nyeri, ayah tolong aku. Dennis Lu juga tidak jauh lebih baik, dia dipukuli dengan hidung memar dan wajah bengkak. Dia menggigit dengan keras, berjalan cepat ke depan Rocky, membungkuk dan berkata, Tuan Rocky, maafkan aku karena tidak berdaya dan biarkan dia menyusahkanmu. Aku ingin mengembalikan semua batu ini kepadamu, dan juga memberi 10 juta kompensasi padamu. Aku mohon Anda untuk tidak membesarkan masalah ini dan mengampuni anjing ini.
Rocky tersenyum tipis, menggelengkan kepalanya dan berkata, urusanmu tidak mengajari anakmu dengan baik, tapi 10 juta terlalu sedikit untukku. Lalu berapa banyak yang kamu inginkan? Dennis Lu patah hati, dan berkata dengan hormat, aku tidak tahu berapa banyak aset yang Tuan Rocky miliki, namun kompensasi yang diberikan oleh keluarga Lu pasti tidak akan kurang. Selama Anda menyebutkan angkanya, bahkan jika keluarga Lu bangkrut, juga pasti akan menawarkannya. Setelah berbicara, dia melirik Rocky, dan secara khusus mengisyaratkan, Tuan Rocky, Anda adalah menantu keluarga Liu, jadi Anda mungkin tidak memiliki banyak aset pribadi. Uang yang diberikan oleh keluarga Lu cukup untuk Anda makan dan minum dalam hidup ini. Dennis Lu secara tidak sadar mengira Rocky adalah menantu dari rumah ke rumah keluarga Liu, dan dia hanya memiliki 1 atau 200 juta dana untuk bertahan hidup. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.